Oke ya, welcome back to my channel. Saya nggak tahu lagi ini nama channelnya itu T3R Zen ya. Jadi sekian lama itu sekitar berapa tahun itu saya udah di Maldives dari tahun 2019 sampai sekarang itu saya mau share pengalaman aja. Sekarang saya udah pindah di resort baru ya. Jadi sebelumnya itu di salah satu resort di Maldives, cuma saya sekarang udah di perusahaan lain ya. Jadi di resort lain. Oke ya teman-teman. Pengalaman saya itu ketika di sini tuh selama kurang lebih 5 tahun itu so far itu enak aja sih ya. Cuma ya kalian tahu sendiri ya, kalau kerja di luar negeri itu kalian harus sudah siap mental ya, terutama ya mental fisik, terus mental batin itu pasti ada lah. Oke, jadi I just want to share something little bit about me. Jadi kalian kalau mau ke Maldives ya, kalian harus pastikan kalian itu kerjanya di resort ya, bukan di restoran, karena ya bukan apa dan gimana ya teman-teman. Karena kalian bayangin aja ya, karena saya banyak ketemu orang Indonesia yang kerjanya itu di restoran, dan mereka itu kesini tuh sebenarnya itu pakai agensi ya. Ya kalian tahu sendiri kan, saya bukan gimana ya, gini, enggak sih maksudnya, sayang gitu loh maksudnya. Kalian kerja kesini tuh seharusnya gratis, bener gratis ya, gratis tanpa dipungut biaya apapun buat bikin. Jadi kalau kalian emang jadi perusahaan itu, emang perusahaannya itu semua yang nanggung, dari flight tiketnya terus work permitnya. Jadi kalian tinggal diem, cuma kalian ngurusin pasportnya aja. Even kamu dari domestic flight juga nanti itu kamu beli sendiri terus dirembes itu, maksudnya dikembalikan uangnya yang kamu beli sendiri. Itu pengalaman saya ya teman-teman. Oke. Terus apa ya, saya sekarang sih jarang sih ke Male ya, karena terhalang dengan jaraknya yang begitu jauh sekali ya. Ya kalau pakai speedboat itu 2 jaman, wih gila, sakit punggungnya. Terus saya itu sekarang itu kalau mau ke Male itu harus pakai seaplane ya, jadi sekitar 45 menit, nggak nyampe lah, 35 menit lah. Oke ya, jadi pastikan itu kalian itu kerjanya di resort dan tanpa agensi. Bener, kalau kalian itu kerja di sini di restoran, di Malay gitu, bukan apa ya teman-teman, gaji kalian itu sedikit banget gitu. Sayang gitu loh. Jadi kalian udah bayar agensi, yang kalian ekspektasinya dari agensi itu kan, agensi pasti bilang nanti kalian itu dibayar pakai dolar. Tapi kebanyakan itu saya tanya, mereka itu dibayar itu pakai uang sini. Jadi nanti kan uang sini itu dikonvert lagi ke dolar, jadi kalian itu rugi banyak gitu loh maksudnya. Ya emang sih emang susah ya kalau buat cari kerjaan itu tanpa ada rekomendasi teman. Jadi tanpa rekomendasi teman yang misalkan kamu mau kerja di luar negeri gitu kan, emang susah emang kerja di luar negeri itu kalau nggak ada yang rekomendasiin atau reference gitulah. Jadi makanya itu teman-teman, kalian itu harus bergaul gitu kan, komunikasi dengan teman kalian, teman satu tim itu bagus gitu kan, maksudnya nggak saling kayak selfish gitu lah, memikirkan diri sendiri gitu kan ya. Jadi menurut saya ya, sepengalaman saya itu kerja itu, saya itu selalu bukan apa ya, selalu ya nggak gini-gini, pokoknya saya apa bisa dibilang itu selalu menjalani apa ya, good relationship with the member gitu kan. Jadi apa, bagus sama mereka gitu kan ya. Misalkan dia kan, itu kan saya start karirnya itu dari pokoknya itu panjang banget kalau saya mau ceritain start karir saya itu dari mana ke mana, terus saya sampai sini itu gimana gitu, sebenarnya panjang teman-teman. Itu ada itu kayaknya kalau kalian mau scroll video saya dari saya cara ngomong, kayaknya juga ada saya ketika saya ngomong pakai bahasa Inggris ya, yang belum sefluensi sekarang gitu kan. Ya emang sekarang sih masih perlu banyak banget belajar ya teman-teman. Jadi untuk kalian itu ya, misalkan apa aja sih apa enaknya kerja di Maldives gitu kan, daripada kerja di Malaysia atau di kerja di mana lah, di Taiwan gitu kan. Kalian di sini ya, you can get free accommodation, free food, thanks a lot of things that you can get from here, benefit lah gampangnya.
Ya jadi satu yang pasti itu bahasanya juga, kalian harus sedikit-sedikit dilatih ngomongnya gitu kan. Memang kayak environmentnya kita gitu, lingkungan kita, kayak kita ngomong ini emang agak susah ya. Kalau di sini ya full kita ngomong pakai bahasa Inggris, sangat jarang sekali saya tuh ngomong pakai bahasa Indonesia di sini sama siapa. Ya kalau ketemu orang Indonesia aja kali ngomong pakai bahasa Indonesia. Kan kebanyakan di sini kita ngomong itu sehari-hari ya pakai bahasa Inggris. Okay, you have to improve speaking skill. That's the more important than writing actually, or grammar or whatever it is. Jadi teman-teman ya, saya tuh banyak belajar dari negara sini, negara ini gitu kan. Jadi bagaimana kita cara ngomong gitu kan ya, cara kita ngomong-ngomong. Ya intinya kita banyak belajar lah, maksudnya merantau gitu kan. Jadi itu kalian punya step dan keberanian ketika kalian memutuskan merantau. Jika kalian takut, maksudnya circumstances itu kan keadaan sekarang gitu kan, takut untuk move forward, itu akan susah teman-teman kah. Kalau mentalnya kita takut dan gak mau grow up, susah. Tahu sendiri kan dulu gitu. Oke, saya akan cerita, nggak tahu ini panjang nggak nanti endingnya. Saya start kerja itu sebenarnya training ya. Dulu itu saya kan ada, sebelum lulus SMK itu kan ada namanya kayak universitas gini atau apa lembaga-lembaga itu kan, dia datang nawarin brosur kerja di kapal pesiar dan sebagainya macamnya, kerja gaji dolar, terus enak gitu kan. Terus ya saya tertarik gitu kan. Tapi kan di situ kan ada requirement spesialnya gitu kan, kayak kalian harus bisa ngomong bahasa Inggris. Oh my goodness, that's really hard for me to speak English actually. Yeah, imagine if you can speak English, how you can do like a conversation with the foreign people, right? So the speak able, we can able to speak English in the, ya emang sebenarnya itu a lot of training that we have to do, especially like we have to remember grammar. Actually the grammar is not really important, but vocabulary, a lot of vocabulary, you reading and then you trying to speak out, it's fine. Kalian tahu, right now I can writing properly in English, it's very hard. Oke, langsung ke poinnya ya. Jadi pertama itu saya lulusan SMK jurusan perkebunan kelapa sawit ya. Jadi emang agak menceng gitu kan, lenceng dari, tapi semua itu tidak ada yang perlu disesalkan gitu kan. Ketika kita mau grow up ya, sebenarnya saya itu mau jadi asisten di perkebunan kelapa sawit gitu kan, cuma karena kendala pikiran saya itu susah banget itu, maksudnya saya itu nggak pintar amat itu untuk akademiknya itu sangat kurang banget ya. Mau nggak mau kan, karena saya mau masuk kerja, terus saya harus able to speak English. Of course I have to learn something that really important in the future. Oke, jadi saya itu belajar sekitar 6 bulan, terus kita training di Bali, terus kita praktis ngomong bahasa Inggris ke bule gitu kan. Di Bali itu kan banyak bule, jadi kalian bisa praktis every day to speak English better. Tapi ya emang sih nggak cukup sih kalau cuma di Bali gitu. Terus saya selesai training 6 bulan, terus saya merantau ke Jakarta. Kalian tahu saya merantau ke Jakarta itu ngapain? Apa ada referensi dari training saya sebelumnya? Nggak ada men. Jadi emang nekat aja gitu merantau ke Jakarta. Emang sebenarnya itu merantau ke Jakarta itu emang sesuatu pilihan, wah merantau di ibu kota itu gitu kan. Saya pikirnya itu merantau di ibu kota gitu kan, gimana mindset mereka gitu kan. Saya tuh waktu itu masih 19 tahun kalau nggak salah, 19 tahun apa jalan 20 lah, merantau luntang-lantung, nggak ada tujuan. Tujuannya sih mau ngeplay sama kayak Hotel Meridian gitu, hotel yang sama gitu kan, yang sebelumnya saya training. Cuma ya karena nggak ada lowongan ya mereka nolak kan. Nah kebetulan juga saya waktu sebelum ke Jakarta saya udah apply online banyak tuh. Kebetulan saya dipanggil salah satu hotel di situ dan terus saya kerja. Itu kalau saya jabarin ya teman-teman, saya cerita itu sangat pedes banget ya. Dari saya tidur sama
pekerja-pekerja keras kayak pekerja bangunan itu pernah saya tidur di situ. Pernah juga saya di kolong jembatan itu di Jakarta. Jadi tuh setiap orang itu punya jalannya masing-masing gitu kan, keberanian masing-masing dari kalian teman. Kalau kalian stay di rumah, apa yang kalian dapat? Nothing. Wah iya mungkin kalau kalian belajar, tapi kan kalian harus bersosialisasi. And the sosialisasi is number one. So if the more you socialization, kamu akan banyak pengetahuan teman-teman, dan kamu punya inner batinnya itu dapat banyak gitu. Jadi ya oke teman-teman, kita lanjut part 2 nya nantilah.